Nah, sekarang kita mau bicara respon. Respon dari para stakeholder ini seperti apa Pak? Dari inovasi dan juga inovasi, terobosan-terobosan yang sudah dibuat oleh tata kelola ini. Mindset ini yang perlu kita rubah nih ke anak-anak. Kalaupun salah ya kita perbaiki terus, kita survei ke kalangan penggunanya. Oh, ada yang kurang nggak? Jangan alergi dengan komentar negatif. Jadikan komentar negatif untuk improvement, untuk memperbaiki terus, ya kan? Inovasi. Luar biasa. Halo teman SMA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Prokesnya masih tetap tertib ya untuk dilaksanakan. Ketemu lagi kita di podcast Cerita SMA. Nah, kali ini bersama dengan saya Rara Kalesaran. Dan tema untuk podcast Cerita SMA kali ini adalah inovasi dan terobosan dari Direktorat SMA. Wow, pasti penasaran ya seperti apa inovasi dan juga terobosan yang dilakukan oleh Direktorat SMA. Tentu saja untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholder, Direktorat SMA ini perlu untuk memberikan inovasi-inovasi terkini agar memudahkan masyarakat dalam menerima informasi. Nah, bersama dengan saya tidak sendirian. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Winner Jihad Akbar selaku Koordinator Tata Kelola Direktorat SMA. Hai Pak Jihad. Halo. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Rara gimana? Sehat juga. Dan kita semangat ya untuk menemani teman SMA. Kita akan membahas bersama-sama mengenai inovasi dan terobosan baru apa sih Pak Jihad dari Direktorat SMA. Nah, langsung saja ya, kita pengen tahu nih teman SMA seperti apa sih inovasi-inovasi yang telah diberikan oleh Direktorat SMA. Silakan Pak Jihad. Ya, kita kan sekarang sedang pandemi ya Mbak Rara ya. Betul. Ya, pandemi itu kan banyak yang stres gitu ya. Stres ya. Iya, kita harus di rumah. Betul, gitu kan. bosen, jenuh. Betul. Gitu kan. Ya kalau kita melakukan satu yang monoton begitu aja kan, ya tambah stres ya. Tambah bosen. Nah, kita ingin nih mengajak teman-teman semua untuk melakukan terobosan sesuatu yang beda lah. Gitu. Apa tuh Pak? Ada banyak di kita Mbak. Seperti misalnya? Kalau di Direktorat SMA tuh ada 3 ya. Kita itu ingin memanfaatkan teknologi gitu berupa 3 macam aplikasi. Ada aplikasi, kemudian ada konten digital. Kemudian ada komunikasi digital. Digital, aplikasi, konten digital. Apa tadi yang terakhir Pak? Komunikasi digital. Jelasin Pak satu-satu Pak. Nah, kalau kita aplikasi ini ada banyak nih. Oke. Misalnya kita ada untuk aplikasi manajemen data atau Mata SMA. Aplikasi manajemen data. Saya juga mesti nyatet nih Pak nih. Kita sebut Mata. Karena itu menjadi mata kita. Baik. Manajemen data. Jadi dengan adanya manajemen data, ada data informasi yang jelas berupa aplikasi di Android. Kemudian menggunakan web juga bisa. Kita nggak kerasa bisa lihat semua data-data dengan enak gitu. Itu dia kuncinya. Pakai HP. Bisa melihat data dengan lebih nyaman, lebih enak ya. Ya kan data kita banyak Mbak. Ada 14.000 lebih sekolah gitu kan. Data SMA itu. Ada 4 juta siswa. Kan itu banyak ya, ada sarana prasarananya, ada gurunya dan sebagainya. Itu bisa kita lihat langsung pakai sentuhan jari menggunakan handphone. Luar biasa, aplikasi manajemen data atau Mata. Yang kedua ada kita pustaka digital. Nah, sudah tahu belum? Pustaka digital. Apa nih Pak? Jadi pustaka digital itu adalah aplikasi untuk ngelihat e-book. Perpustakaan digital. Itu ada di website kita, website di Direktorat SMA, sma.kemdikbud.go.id itu ada pustaka digital. Jadi kita seperti perpustakaan bisa nyari buku, apapun itu, konten-konten digital, ada best practice, ada referensi, bahkan buku mata pelajaran ada di situ. Dilihat dari handphone saja. Bisa dari handphone. Dibaca dari handphone bisa. juga. Luar biasa. Bahkan kita bisa searching ya, berdasarkan pengarangnya, berdasarkan judulnya, konten-konten apa. konteks-konteks apa bisa dilihat di situ. Zaman kita dulu ya Pak, kalau mau cari buku mesti pergi ke toko, ya kan? Sekarang cuma tinggal lihat saja di handphone. Ya mudah-mudahan bisa ini ya mengatasi kebosanan gitu ya.
Amin. Dan juga bisa menambah pengetahuan juga. Betul. Ada buku-buku yang bagus di Direktorat SMA, ada buku sekolah masa depan. Buku sekolah masa Yes. depan. Sekolah masa depan itu nanti seperti apa ya? Itu ada referensinya di Direktorat. Bentuknya modular, bentuknya fleksibel. Jadi nggak kotak-kotak seperti ruangan sekolah biasa. Itu ada bukunya di Direktorat SMA. Oke, menarik. Jadi bisa ada jadi ruang kelas, bisa ruang bermain, bisa untuk berkelompok. Iya. Bentuknya bongkar pasang. Bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Itu yang akan menjadi konsep sekolah masa depan. Wow. Itu ada di bukunya. Tahun berapa kira-kira aplikasi itu bisa dilakukan? Ini sekarang kita mau bikin untuk uji cobanya dulu. Mungkin ke 1-2 sekolah dulu, nanti kita cari lokasi yang pas dulu ya. Sesuai muatan lokal juga, nanti mungkin bisa diupdate. Sudah dipaparkan juga ke Mas Menteri, dan Mas Menteri menyambut baik. Inilah masa depan. Wah. Ada rancangannya, desainnya itu ada di buku kita. Memang era kedepannya akan digital semuanya ya Pak Jihad. Baik aplikasi manajemen data otomata, kemudian pustaka digital, apalagi? Ada lagi nih, ada survei. Survei. Ya kan banyak orang yang kepo kan ya. Ini apa yang terjadi sih nih sekarang? Kira-kira siswa-siswa mau sekolah nggak sih di tatap muka di sekolah gitu kan? Kita ingin tahu. Makanya kita buatkan aplikasi survei. Jadi kita ingin mensurvei masyarakat. Orang tua, guru, kira-kira ibu-ibu guru, ibu-ibu bapak-bapak orang tua dan adik-adik mau nggak sih kembali ke sekolah pembelajaran tatap muka atau masih takut di rumah saja. Nah ini kita lakukan survei. Makanya kita ada aplikasi survei. Aplikasi survei teman SMA. Oke. Iya. Jadi ini semuanya digital sehingga hasilnya itu langsung bisa kita lihat. Ada grafiknya, kira-kira setuju berapa persen yang setuju. Kalau hasilnya bagus, orang tua siswa menyetujui, kita langsung buka pembelajaran tatap muka seperti yang didorong oleh Mas Menteri ini sekarang lagi keliling. Kita lihat sekolah-sekolah yang sudah tatap muka. Dengan adanya survei-survei tersebut, jadi kita tahu keinginan masyarakat. Kebijakan kita udah baik belum sih? Sudah puas belum? Nah itu kita lakukan di survei-survei digital. Seperti itu. Wow, jadi ada mata, pustaka digital dan survei digital. Ada lagi tentang Tanya SMA. Tanya SMA. Bentuknya live chat. Live chat berbasis web. Jadi kalau buka website sma.kemdikbud.go.id langsung keluar. Ada logo SMA. Nah itu nanti keluar ada tulisan Tanya SMA. Langsung bisa tanya apapun, bisa tanya di situ. Live chat di situ. Yes. Yang balas siapa nih? Nah ada 2 nih. Bisa bot, ada bisa juga admin. Oke. Manggilnya Min dong, Min gitu. Jadi admin kita ada, sudah sediakan admin. Jadi kalau misalnya nanya bos atau layanan DAK, ini gimana nih cara-caranya, laporannya segala macam, berapa anggarannya untuk beli ini boleh nggak? Nah ini pendidikan bagaimana? Nah itu bisa tanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah biasa ditanyakan oleh orang dan sudah banyak jawabannya sudah tersedia di bot, itu langsung dijawab. Tapi kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan khusus yang lebih memang ingin private itu bisa ditanyakan kepada admin kita. Tapi admin hanya jam kerja saja. Kalau mau nanya malam-malam ya akan dijawab bot gitu. Jadi kita manfaatkanlah teknologi sehingga layanan live chat kita 24 jam gitu. Biar bisa dilayani oleh bot. Kalau untuk admin kan hanya jam kerja saja. Oke, tapi biasanya anak SMA ini suka iseng kalau chat, ya kan. Terus yang kita sedang lakukan ini juga salah satu terobosan ya? Oh iya, ini adalah bagian dari yang kedua nih. Apa nih? Konten digital. Konten digital. Tadi kan aplikasi ini konten. Banyak konten-konten digital seperti ini nih, podcast atau siniar ya. Kalau kamus bahasa Indonesianya itu adalah siniar. Siniar. Bincang-bincang seperti itu namanya siniar. Saya baru tahu loh siniar. Sudah di Indonesia KBBI-nya? kan? KBBI-nya siniar. Siniar ternyata ya. Kalau saya siniar, siaran. Oke baik, kemudian? Ada lagi ya seperti yang tadi e-book, infografis, film. Kita bikin film juga ada di YouTube kita. Wow. Web series tentang Gen Arung. Generasi anti perundungan. Generasi anti perundungan. Ada web seriesnya. Wow.
Ada bagaimana bullying, cyberbullying itu diperankan anak-anak SMA gitu. Wih. Ada bagaimana cerita anak yang putus sekolah, Iya, iya. bagaimana mengejar mimpi. Terus bagaimana pembelajaran di sekolah, kan kangen nih adik-adik nih untuk belajar sekolah di tatap muka di kelas gitu. Itu ada tuh filmnya. Bagaimana dia belajar di sekolah yang baik, yang seru, yang menyenangkan, itu ada ceritanya di film-film. Ada infografis bentuknya motion, animasi, ada di situ. Wah, luar biasa. Dan ini semuanya anak-anak SMA yang bikin. Ada macam-macam, ada stakeholder juga. Ada Tapi kita stakeholder tujuan utamanya memang untuk menjangkau anak-anak nih. Gitu. Konten-kontennya banyak. Ada yang untuk guru juga, misalnya bagaimana prosedur-prosedur, pertanggungjawaban untuk bos, misalnya bikin laporan gimana sih, itu ada juga. Nah ini semua ada di media sosial. Semua ada di media sosial. Ada YouTube, ada Instagram, Twitter, ada Twitter, Facebook, bahkan ada yang baru nih, ada TikTok. Kita sudah mulai main TikTok loh. Tolong dicek ya. Direktorat apa nih? SMA. Direktorat SMA juga ininya. Akunnya? Iya. Oke, baik. Bahkan rencananya nanti ini sedang masa pengembangan ya. Kita sudah mau masuk mulai ke game. Game edukasi. Anak-anak kan lagi semaraknya game, tapi ini game yang mengedukasi. Cuma belum selesai karena kan membuatnya lama ya kalau game itu ya. Kita sedang kembangkan nih. Ada game untuk edukasi. Nanti tunggu saja di akhir tahun 2021 ini akan keluar game kita. Cakep Pak Jihad. Ini banyak sekali inovasi-inovasi, terobosan baru. Komunikasi digital tadi sudah? Atau masih ada lagi? Ya ini yang ketiga, komunikasi. Oh yang komunikasi digital yang ketiga. Tadi konten digital, benar. Nah komunikasi digital itu awalnya dari keresahan Mbak. Oke. Keresahannya tuh ya dari kita semua ya. Adanya hoax. Betul sekali. Banyak hoax gitu ya. Hoax yang terjadi banyak sekali. Misalnya, ada di grup keluarga. Bahkan baru-baru ini nih. Kemarin gimana sih Mas Nadiem itu ngeluarin laptop kok speknya ampas katanya. Wah itu hoax banget kan. Ada Mas Menteri kan mempopulerkan namanya Chromebook. Oke. Itu yang terjadi di lapangan beda. Wah ini katanya speknya ya prosesornya jadul. RAM-nya kecil, harganya mahal. Nah itu kan hoax gitu. Padahal kita menghadirkan teknologi baru nih. Chromebook itu kita kerjasama dengan Google itu lebih istimewa karena dengan spek rendah itu bisa lebih kencang dibanding laptop biasa reguler. Dengan RAM yang kecil, storage kita nggak perlu besar-besar. Hanya storage yang kecil aja itu bisa untuk belajar karena kita menggunakan ada akun Belajar ID. Nah akun Belajar ID itu kerjasama dengan Google. Nah itu kan kita perlu komunikasikan ya. Nah itu kita buat, kita bikin buzzer nih. Tapi buzzernya buzzer edukasi. Kita buat namanya Teman SMA. Teman SMA itu ada buzzer loh ternyata. Jadi tapi buzzernya buzzer terdidik. Nah itu bukan buzzer yang robot atau apa gitu ya. Kita buzzer terdidik dan ini memiliki etika ya, kita latih. Kita sebar, ada dari kalangan pejabat birokrasi di daerah gitu ya. Ada karangan guru, kepala sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah, ada dari pengawas dan ada dari siswa. Nanti kita rekrut nih, kita latih menjadi kepanjangan tangan kita, menjadi buzzer-buzzer terdidik. Dengan bahasa yang kita ajarkan dengan baik, beretika di media sosial. Jadi kita jelaskan dengan baik, kita anti terhadap penyebaran hoax gitu kan. Nah, itu kita komunikasikan di berbagai media sosial. Sehingga kita ada jalur backbone-nya dari kita ke buzzer-buzzer itu, ke teman SMA kita sebutnya teman SMA. Teman SMA kita kasih informasi yang benar, nanti sebarkanlah ke berbagai jaringan media sosial, dengan baik, dengan beretika, sehingga ketika ada yang kabar kurang baik langsung bisa dijawab. Kita bantu, nggak harus semuanya dari pemerintah. Kita jalankan komunitas-komunitas virtual ekosistem itu ya, ekosistem pendidikan ya berbentuk virtual, itu yang ingin kita ciptakan. Itu yang ketiga nih. Jadi virtual ekosistem teman SMA. Itu yang inovasi-inovasi yang sedang kita jalankan. Luar biasa. Pak, ini semuanya dibangun pada masa pandemi atau bagaimana nih? Luar biasa inovasi-inovasinya. Iya. Wow. Kita produktif di masa pandemi ya. Betul. Makanya ini sebenarnya
inovasi-inovasi ini diawali dari keresahan, kemudian kita ingin membicarakan mengenai perubahan mindset ya. Oke. Jadi mindset kita kan perlu dirubah, yang tadinya ya pasrah-pasrah gitu aja. Iya. Ya kita berubahlah. Bagaimana kita beradaptasi ya dengan perubahan ini, di mana kan lingkungan ini kan lagi banyak berubah. Siapa sih yang pernah menyangka tidak ada yang pandemi, menyangka kan? Pandemi tiba-tiba terjadi begitu ya. Nah, sekarang kita mau bicara respon dari para stakeholder. Ini seperti apa Pak dari inovasi dan juga inovasi terobosan-terobosan yang sudah dibuat oleh tata kelola ini? Ya beragam ya. Ada yang menyambut dengan baik. Ya ada juga yang kontra kan gitu ya. Ya namanya inovasi kan, makanya perlu kita sampaikan di sini. Inovasi adalah sesuatu yang baru. Ya. Yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita, semua teman-teman SMA, bahwa inovasi itu harus dicoba, harus dilaksanakan. Jangan takut salah. Ya kalau salah kita perbaiki, kita perbaiki terus. Ada metode namanya ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan takut kita coba apapun itu, jangan takut salah. Mindset ini yang perlu kita rubah nih ke anak-anak. Kalaupun salah ya kita perbaiki terus, kita survei ke kalangan penggunanya, ada yang kurang nggak? Jangan alergi dengan komentar negatif. Jadikan komentar negatif untuk improvement, untuk memperbaiki terus ya kan inovasi yang kita lakukan. Tapi biasa Pak ya, namanya perubahan itu biasanya ada yang tidak bisa menerima, tapi lama-lama kan terbiasa juga. Oke baik, nah kalau tadi adalah respon, nah sekarang kita pengen menanyakan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat SMA terhadap inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang dikembangkan ini seperti apa Pak Jihad? Ya sosialisasinya sudah kita lakukan ya di mana-mana ya. Salah satunya dengan podcast dengan Mbak Rara ini. Kita hadirkan ya, ini kan kekinian ya, semua media lah. Tadi media sosial sudah kita sampaikan semua melalui YouTube, Instagram, melalui Twitter, melalui TikTok ya. Nanti kita buatkan lagi yang lebih fun gitu kan. Pak Jihad juga ikut TikTok di situ ya? Ya nanti kita sampaikan di situ. Oke. Kan TikTok lebih anak muda ya. Mungkin kalau saya pada nggak ada yang nonton gitu. Kita cari teman-teman SMA muda. ini memang sukanya TikTok sekarang ini Pak Jihad. Betul ya. Kita masuk ke anak muda, tapi kita nggak meninggalkan media-media lama. Misalnya kita ada majalah SMA yang dicetak, kita nggak meninggalkan. Walaupun dengan ada elektroniknya juga ya, digitalnya juga, tapi cetaknya tetap. Kita bikinkan surat juga, kita bikin pengumuman, webinar, Zoom meeting, dan juga ada tatap muka juga. Kita undang orang-orang daerah, kita kumpulkan, kita latih. Karena memang tidak bisa menggantikan ya. Jadi kalaupun ada misalnya PPKM yang sudah berakhir, kita dimungkinkan untuk ketemu, tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat ya kita bertemu dengan terbatas gitu ya, dengan protokol yang ketat. Tapi kalau nggak bisa ya kita menggunakan media digital banyak dan kita kerahkan buzzer kita gitu kan, teman SMA untuk mensosialisasikan itu dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan yang kalau perlu di daerah sesuai dengan daerahnya bahasanya supaya enak gitu ya. Jadi lebih dekat gitu kepada masyarakat. Iya, lebih dekat dengan masyarakat. Teman SMA juga kalau melihat seperti ini rasanya jadi kayak kalau zaman dulu melihat Direktorat SMA kayaknya wah tak terjangkau gitu ya. Sekarang kita bisa seperti ngobrol, kita bisa live chat juga seperti itu ya Pak Jihad. Nah untuk selanjutnya mungkin ke depannya nih, apa sudah ada bocoran-bocoran inovasi-inovasi yang tata kelola ini sedang persiapkan begitu, tentu saja untuk memberikan pelayanan prima ya terhadap stakeholder? Ya kita ingin lebih menjangkau lebih jauh lagi ya. Sekarang kan kita baru nasional nih, kita ingin menjangkau ke internasional. Wow. Kita ingin tahu nih gimana sih yang terjadi di masa pandemi, inovasi-inovasi yang dilakukan di teman-teman kita di luar negeri nih. Nah kita mau bikin International Student Meet. Jadi kita akan bertemu dengan pelajar-pelajar, guru-guru di luar negeri. Keren tuh Pak. Atau di Amerika lah yang paling terkenal misalnya ya, menjadi pusat dunia kita undang. Wow. Kebetulan kita sekarang sedang menjalin kerjasama nih dengan dunia pendidikan di Amerika. Nanti kita akan bertemu siswa-siswa di sana. Kita bikin semacam meeting online gitu kan, conference gitu kan, virtual meeting dengan antara anak-anak kita, guru-guru kita dengan yang ada di luar negeri. Wow.
Itu yang akan kita sampaikan. Bahkan kita akan menciptakan suatu model pembelajaran baru, ini sedang kita jajaki ya. Namanya blended learning gitu ya. Blended learning, pembelajaran jarak jauh yang sekarang memang sudah mau nggak mau kita terapkan, tapi akan kita lebarkan. Bisa menjangkau luar negeri juga gitu kan. Bisa siswa-siswa kita belajar ke luar negeri, sekolah-sekolah di luar negeri juga bisa mempelajari secara online. Bisa juga siswa luar negeri sekolah di kita gitu kan, secara online juga, secara blended kan ya. Bisa kadang bertemu, yang lebih banyak lagi dengan online gitu ya, dengan metode LMS, Learning Management System yang digital online gitu ya. Dan itu mudah-mudahan bisa menambah ya kompetensi kita, mengurangi jarak gap ya antara kompetensi di anak-anak kita dengan kompetensi anak-anak di luar negeri gitu. Betul. Lebih bisa bersaing secara internasional. Dan pengen tahu seperti apa sih teman-teman di luar negeri supaya mereka juga bisa bertatap muka, ngobrol begitu ya. Ini Pak Jihad nih kalau malam tiap mau tidur tuh mungkin mikir ya, inovasi apa lagi yang mau saya buat gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya ada masukan dari teman-teman juga. Oh gitu boleh, kalau ada masukan boleh tulis ya di kolom komen ya teman SMA, jangan lupa. Ya kita terbuka, sekarang terbuka sekali dengan segala usulan, ide-ide kreatif gitu ya, inovasi apa yang bisa diterapkan di kementerian. Gitu. Wah luar biasa, sekarang udah bukan one way lagi ya, tapi two ways ya, boleh memberikan masukan juga teman-teman SMA. Nah terakhir sebelum kita closing nih, mungkin Pak Jihad ingin menyampaikan sesuatu, closing statementnya untuk teman-teman SMA, silakan Pak. Ya teman-teman SMA, saya Jihad dari Direktorat SMA menghibau pada teman-teman semua, adik-adik, guru-guru, sudahlah kita beranjak, jangan berpatokan kepada sesuatu yang negatif di masa pandemi ini. Kita mulai mengatur pikiran kita, merubah mindset kita untuk dapat beradaptasi dengan tenang, fokus kepada perubahan. Perubahan itu menuju yang lebih baik terutama ya. Jadi kita melakukan inovasi, suatu hal yang kreatif, jangan takut salah gitu. Salah nanti bisa diperbaiki, tapi kalau takut mencoba ya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak maju, tidak mau berubah gitu kan ya. Apalagi dunia udah maksa kita berubah nih. Jadi kita harus bisa melakukan perubahan-perubahan dari diri sendiri dulu, baru bisa menggerakkan ke yang lain gitu. Dan akhirnya menjadi winner. Bukan winner jihad ya, tapi menjadi pemenang begitu. Amin. Jangan lupa nih teman SMA ya, kita ingatkan untuk follow sosial media dari Direktorat SMA. Untuk YouTube tentu saja harus subscribe, terus juga like video ini ya, berikan komen ataupun juga tadi saran masukannya boleh di YouTube kita Direktorat SMA atau juga di Instagram @direktorat.sma. Kemudian Twitternya @dit_SMA, kemudian Facebooknya Direktorat SMA, TikToknya juga ada Direktorat SMA ya, Pak Jihad ya. Oke baik, dan juga yang mau live chat tadi bisa ke website ya, websitenya adalah www.sma.kemdikbud.go.id. Sudah selesai ternyata perbincangan kita untuk podcast kali ini. Gak kerasa ya Pak Jihad ya. Harusnya kita bisa lebih lama lagi. Oh masih mau lagi lebih lama. Baik, nanti kita bikin seri kedua, ketiga dan selanjutnya ya Pak Jihad ya. Terima kasih sekali waktunya ngobrol bersama teman-teman SMA di podcast Cerita SMA. Jangan lupa cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Rara pamit, sampai jumpa di podcast Cerita SMA selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.